Dengarkan hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita yang ingin menikah, konsultasi kepada Rasulullah tentang hak seorang suami kepada istrinya. Kata Rasulullah kepada perempuan tersebut, haqquz zawj ala zawjatihi. Antum bisa lihat halaman 39. Haqquz zawj ala zawjatihi, hak suami atas istrinya. Lau kanat bihim qurhatun, kalau seandainya suami punya borok, falahisatha, kemudian dia jilati, au intasara min kharahu, atau hidungnya bercucuran, sadidan au daman, nanah dan darah, summa btana'tuhu, kemudian dia isep, ma addat haqqahu, belum menunaikan haknya. Subhanallah. Kita juga tidak akan menuntut itu dan tidak ingin semua perempuan melakukan itu. Minimal jadikanlah itu pijakan. Jadikan pijakan. Kan kadang-kadang Masya Allah ya, apalagi istri-istri sekarang, tapi nggak di Bintara sini, di sono di barat banyak kan. Ya, lebih sering melototin wajah HP daripada wajah suami. Iya nggak? Kok nggak jawab? Ya. Aduh, Masya Allah. Ini problem sekarang, Masya Allah. Kadang suami keluar masuk, duduk, berdiri, nggak ngeh. Sekarang ini Pak, orang itu lebih tenggelam di dunia maya daripada dunia nyata. Orang lalu lalang salam nggak disapa karena sudah masuk tenggelam di dunia maya. Udah nyampe Amerika, nyampe Soviet, nyampe ini lewat dunia maya. Makanya sering saya tegaskan di mana-mana, menjadi orang tua zaman sekarang ini berat. Karena orang tua dulu dituntut untuk menjadi orang tua di dunia nyata tok. Zaman kita Pak, teledor-teledornya orang tua tidak ngurus anak sehari, paling banter anaknya main bebek di sawah, main yuyu di sawah. Oh, nakal-nakalnya paling banter nonton layar tancap, lakonnya ibuku tak lebih kejam daripada ibu tiri. Iya enggak? Ya, ini pengalaman tuh. Iya. Paling banter yang keluar apa? Ateng. Ateng. Udah, lu sekarang Pak mencet tek 2 menit sudah nyampe Australia, Amerika. Dan 3 kali tek tinggal nulis, bisa keluar surga, bisa keluar neraka. Iya. Sekaligus. Ngeri Pak. Dan sekarang ini anak untuk mengakses film pornografi, porno aksi, apa susahnya? Makanya kesalahan fatal orang tua terhadap anak 3, walaupun kesalahannya itu banyak. Jadi kesalahan-kesalahan dalam pendidikan anak itu banyak, tapi yang saya tekankan untuk konteks zaman sekarang 3. Nomor 1, membiarkan anak sama gadget dan elektronik, terutama televisi, tanpa dikontrol. Makanya saya sampai hari ini belum sanggup untuk memasukkan TV ke rumah. Belum sanggup. Pernah anak coba sekali, gagal. Gagal ngontrol. Ya, sudah disimpan remote-nya, bisa aja nyala anak-anak. Ya. Kadang ada orang tua kalah sama anak. Coba bayangin, apalagi libur, dari mulai pagi sore game, nggak makan, nggak sholat, game. Bahkan anak-anak pesantren itu saya tanya, adik-adik sekalian, siapa yang tidak main game? Nggak ada yang ngangkat. Coba keliru saya tanyanya ini. Gitu. Keliru pertanyaannya. Kadang-kadang yang ngangkat itu cuma 1-2 Pak. Anak awalnya sudah seneng, ternyata setelah saya tanya apa? Iya Pak, gamenya saya rusak. Ya Allah. Dek, kecewa penonton dek. Itu. Iya Pak, game saya rusak, belum dibenahi Bapak. Bismillah. Padahal anak antum biarkan untuk main sekampung ini Pak. Mungkin 1 jam tidak nyampe pada ujung-ujungnya. Antum biarkan anak antum di komplek ini untuk keliling 1 jam 2 jam, belum tentu semua rata.
Tapi antum biarkan anak antum sama gadget, sama TV, nyampe mana? Pengaruhnya, dampak negatifnya kalau anak antum keliling komplek, paling banter yang mencurigakan apa? Penculikan sama narkoba. Di sini semua ada. Loh kok bisa antum tenang-tenang aja? Makanya anak nggak recommended. Antum biarkan anak SD, SMP, SMA megang HP. Kalau antum pegangin minimalnya SMA, itu pun kelas-kelas 3, tapi tetap antum kontrol. Yang kedua, kesalahan kedua, antum biarkan anak antum main sama orang lain tanpa kontrol. Siapa aja, apalagi perempuan, ya Allah, kesono sini, ya. Kadang-kadang dibawa temannya lagi, akhirnya apa? Salah gaul, akhirnya dia ngancem, kalau nggak diginiin ngancem, nggak digini ngancem, dan ancamannya kadang-kadang diwujudkan. Pokoknya kalau saya nggak diturutin, saya akan bergabung dengan PANG, loh kan? PANG itu, coba bayangin orang tua macem sedihnya kayak apa kalau anaknya, masya Allah ya, telinganya dijahit, jahitannya pakai bor, itu kan? Dua-duanya ditindih pakai apa? Itu lumayan paku, pakai gotri, itu dicantolin di sini, nih di sini gotri 2, itu. Ya Allah, sholat ini bahkan ada yang ateisme, bahkan ada yang murtad, keluar dari din. Ini pendidikan. Nah, yang ketiga, kesalahan orang tua memberlakukan anak seperti raja. Dimanjakan, diladenin, dilayanin, nggak pernah boleh disalahkan. Salah. Bahkan termasuk pendidikan, makanya santri-santri saya kalau liburan panjang saya kasih PR 5 minimal. 1, kunjungan ke panti yatim piatu atau jumpu. Wajib itu. 2, mijetin orang tuanya. Iya. Oh, nggak peduli mau bisa refleksi atau enggak, pokoknya mijet. Makanya ada yang mulai belajar refleksi. Itu ada yang bisa bekam, lumayan. Kemudian yang ketiga, silaturahmi kepada kakek neneknya, kalau masih ada minimal kepada pak de budenya. Tuh. Kemudian yang ketiga, keempat, membikin halakoh TPA, walaupun hanya 2-3 anak, direkrut anak tetangga kanan kirinya, ayo ajarin abata, itu nanti ada laporannya. Terakhir jadi imam, kalau enggak imam ya minimal muazin lah, itu.